Bab 701 Prajurit Darah. Hua, hua. Kerangka dalam baju besi berduri hitam tiba-tiba mengacungkan pedang dua tangannya, menciptakan badai kuat yang melanda si Feng. Bladework-nya sangat cepat. Aku tidak melihat gerakan senjata sama sekali. Si Feng tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada Abyssal Blade. Dia merasakan tekanan yang sangat besar saat dia menatap api merah yang berkedip di rongga mata kerangka itu. Prajurit Darah. Mati. Elit khusus. Level 50. HP 240.000 per 240.000. Meskipun HP prajurit darah tidak tinggi, kecepatan dan kekuatan serangannya berada pada level yang sangat berbeda dibandingkan dengan pejuang darah. Tiba-tiba, prajurit darah menginjak kakinya. Si Feng hanya mendengar suara ledakan sonik sebelum prajurit darah muncul tepat di depannya. Pedang besarnya berubah menjadi seberkas cahaya perak saat turun ke kepalanya. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, pendekar darah itu benar-benar luar biasa. Meskipun si Feng telah memperluas persepsinya hingga ke batasnya, kekuatan ledakan prajurit darah masih membuatnya tidak siap. Ledakan. Ketika Blood Warrior mengayunkan pedangnya, cahaya pedang memanjang lebih dari 10 yard. Jika jalan setapak tidak bisa dihancurkan, serangan Andit akan mencungkil tanah. Sementara itu, serangan itu telah mengirim si Feng terbang lebih dari 20 yard, kerusakan lebih dari minus 1000 poin muncul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, si Feng kehilangan 1/10 HP-nya. Sangat kuat, si Feng menganga pada prajurit darah dengan wajah. Seluruh lengannya mati rasa. Tidak mengherankan kalau elit khusus lebih kuat dan lebih cepat daripada dia. Apa yang mengejutkan adalah fakta bahwa prajurit darah juga memiliki teknik ahli. Baik gerakan maupun serangannya tidak mengandung gerakan berlebih apapun. Ini memungkinkan Andit untuk mengerahkan kecepatan yang menakjubkan dan kekuatan destruktif. Bahkan si Feng baru saja memblokir serangan dengan pedangnya. Tiba-tiba, si Feng tidak lagi puas seperti dia melawan pejuang darah. Pemain memiliki dua keunggulan utama melawan monster. Yang pertama adalah keterampilan mereka, sedangkan yang kedua adalah teknik bertarung. Namun, di dalam Blood Refining Passage, pemain tidak bisa menggunakan keterampilan mereka dan hanya bisa mengandalkan teknik tempur mereka dalam pertarungan. Adapun prajurit darah sebelum si Feng, tidak hanya memiliki atribut superior, tetapi tekniknya bahkan melampaui pemain ahli biasa. Jika seorang ahli biasa berdiri di tempat si Feng sekarang, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan prajurit darah. Sama seperti si Feng memikirkan cara untuk berurusan dengan prajurit darah, yang terakhir dikenakan biaya untuk si Feng sekali lagi, memberinya waktu untuk mengatur napas. The Blood Warrior memangkas pedang dua tangan di si Feng berturut-turut, setiap serangannya lebih cepat dari persepsi visual si Feng. Si Feng hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk memblokir atau menghindari serangan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. 1 tebasan, 2 tebasan, 3 tebasan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, menghasilkan percikan api yang mempesona saat mereka bertabrakan dengan pedang si Feng. Setiap kali si Feng memblokir pedang darah prajurit, dia dikirim terbang. Bahkan ketika si Feng melonjak di udara, prajurit darah tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangannya. Selama si Feng salah dalam penilaiannya, dia akan dieksekusi di tempat. Si Feng terlempar lebih dari 100 yard berturut-turut, tubuhnya terbanting ke tanah. Perbedaan antara kekuatan mereka terlihat jelas pada pandangan pertama. Apakah ini benar-benar elit khusus level 50? Si Feng memandang HP-nya sendiri. Dia memiliki kurang dari 3000 HP yang tersisa. Paling-paling dia bisa menerima 3 pukulan lagi sebelum hidupnya berakhir. Sebelum si Feng bahkan bisa mempertimbangkan pilihannya, prajurit darah muncul di depannya. Menyerang dengan pedang, itu mengirim si Feng terbang sekali lagi. Karena si Feng telah bergabung kembali dengan domain dewa. Dia telah menekan lawan-lawannya dengan kekuatannya, ini adalah pertama kalinya seorang lawan memukulinya dengan sangat buruk terkait kekuatan dan kecepatan. Di hadapan kekuatan absolut, segala macam tipu daya tidak berguna. Pada saat ini, si Feng diingatkan tentang fakta bahwa atribut adalah dasar pertempuran di domain dewa. Bahkan jika si Feng bisa melihat lintasan serangan Blood Warrior, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan elit khusus. Jika dia bahkan tidak bisa menghindari serangan Blood Warrior, tidak ada gunanya mempertimbangkan serangan balik.
Jika si Feng menerima penghemat darah beberapa kali lagi, HP si Feng tidak akan ada lagi. Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa prajurit darah telah berhenti menyerangnya. Sebaliknya, itu berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya, tidak lagi tertarik pada si Feng. Apa yang terjadi di sini? Meskipun hanya membutuhkan 2 serangan lagi untuk mengakhiri pertempuran, prajurit darah telah berhenti menyerangnya. Apakah aku pindah dari bidang kegiatannya? Si Feng menerima kesimpulan ini setelah memikirkannya. Kalau tidak, pendekar darah tidak punya alasan untuk menghindarkannya. Sepertinya aku harus mengalahkan prajurit darah jika aku ingin terus maju. Namun, dengan kekuatannya saat ini, sangat tidak mungkin untuk mengalahkan prajurit darah. Akan lebih mudah tanpa penindasan yang maha kuasa. Si Feng berpikir sambil melotot ke dinding lorong. Divine Might yang memancar dari dinding telah membatasi kekuatannya secara signifikan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tak berdaya melawan serangan prajurit darah. Jika aku ingin melewati prajurit darah, aku hanya memiliki 3 pilihan. Aku dapat mengurangi penindasan Divine Might, meningkatkan teknik bertarung aku, atau meningkatkan atribut aku. Tanpa keterampilan aku, melemahkan Divine mungkin tidak mungkin terjadi. Adapun teknik, itu bukan sesuatu yang bisa aku tingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat. Tampaknya satu-satunya pilihan aku adalah meningkatkan atribut aku. Si Feng kemudian melihat levelnya saat ini. Pada titik ini, dia berada di 61% dari level 34. Dia sangat dekat untuk mencapai level 35. Dia saat ini mengenakan peralatan set tingkat 1. Saat levelnya meningkat, atribut set akan meningkat juga. Level 35 dianggap sebagai tonggak kecil untuk peralatan. Selain itu, ia juga memiliki item peringkat epic dan fragmented legendary. Begitu dia mencapai level 35, atribut itu juga akan meningkat. Kalau begitu, mari naik level. Si Feng menghentikan langkahnya. Sebaliknya, dia menelusuri kembali langkahnya. Si Feng sebagian besar memahami aturan passage pemurnian darah. Dia akan bertemu monster yang berbeda tergantung di mana dia berada. Karena dia telah memasuki bidang milik prajurit darah, jika dia mundur ke bidang sebelumnya, dia akan kembali ke 4 pejuang darah. Untungnya, pejuang darah menyediakan banyak EXP, jadi si Feng tidak level perlahan. Selain itu, dia juga bisa meningkatkan tekniknya dengan menghadapi monster elit. Sedemikian rupa, si Feng memulai perjalanan tak berujung penggilingan. Levelnya naik sedikit demi sedikit. Star Moon City, di dalam ruang VIP salah satu restoran kelas tinggi Star Moon. Saat ini, 3 orang, 2 wanita dan 1 pria, menempati kamar mewah dan luas. Ketiganya setidaknya level 32. Seorang wanita sudah mencapai level 33. Wanita ini tidak lain adalah wakil pemimpin Zero Wing, Aqua Rose. Duduk di seberang Aqua Rose adalah pemimpin persekutuan Star Alliance, Galaxy Pass, dan ahli elementalis nomor 1 Star Alliance, Purple Eye. Wakil pemimpin Aqua, jujur saja. Mengapa Zero Wing tiba-tiba memutuskan untuk membuang Star Alliance dari Stone Forest Town? Aku tidak ingat persekutuan kami memprovokasi persekutuan kamu dengan cara apapun. Galaxy Pass bertanya dengan tenang, mencoba yang terbaik untuk menekan api yang mengamuk di dalam dirinya. Kemajuan Star Alliance ke pegunungan Stone Cloud telah melambat secara signifikan. Jika situasi ini berlanjut, keuntungan mereka sebelumnya akan hilang, dan persekutuan lain akan menyusul mereka. Jika tidak mencicipi buah yang dikenal sebagai kota hutan batu, itu akan baik-baik saja. Namun, setelah mengalami manfaat yang ditawarkan Stone Forest Town, tidak mungkin bagi Star Alliance untuk menanggung kehilangan akses ke kota. Guild Leader Galaxy, jangan bilang padaku bahwa kamu telah setuju untuk investasi Open Source Corporation tanpa mengetahui apa yang terjadi? Aqua Rose membalas dengan tenang. Atau apakah Guild Leader Galaxy tidak tahu orang macam apa yang telah melecehkan Zero Wing baru-baru ini? Setelah pengingat Aqua Rose, Galaxy Pass dengan cepat menyadari. Dia telah menerima beberapa informasi yang menyebutkan konflik kecil antara Zero Wing dan Open Source Corporation. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa permusuhan ini begitu parah. Guild Leader Galaxy, aku yakin kamu harus memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Hari ini, aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari ketua kelompok kami.
Sempit matanya, Aqua Rose dengan dingin menyatakan, jika Star Alliance tidak memasuki aliansi dengan Zero Wing sekarang, maka itu akan menjadi musuh kita. Apa keputusanmu? Bab 702 cepat dan kejam. Menjadi musuhmu. Galaxy Pass tertawa ketika dia mengangkat alis, nyala api kemarahan menyala di matanya. Namun, dia dengan cepat menekan emosinya. Sambil terkekeh pelan, dia berkata, pemimpin Guild Black Flame benar-benar belum berubah. Meskipun dia sudah tahu tentang kesombongan Black Flame, dia tidak bisa menahan amarahnya ketika hal itu menimpanya. Namun, dia harus mengakui bahwa, sampai saat ini, tidak ada satu guild pun yang berhasil melakukan apapun pada Zero Wing. Aqua, kamu mengatakan bahwa Zero Wing berniat pergi berperang jika Star Alliance menolak untuk menjadi sekutunya? Tanya Purple Eye, sedikit rasa dingin yang muncul di pipinya yang putih dan halus. Niat membunuh yang dipancarkannya bahkan menurunkan suhu sekitar beberapa derajat. Star Alliance adalah guild kelas 1. Kelangsungan hidupnya sampai sekarang berbicara banyak tentang kekuatannya. Mengapa itu mungkin gemetar karena persekutuan pemula? Selain itu, Star Alliance saat ini mendapat dukungan OSC. Star Moon City adalah tanah air Star Alliance. Jika perang habis-habisan pecah antara dua guild mereka, Zero Wing akan menderita kerugian luar biasa. Jika bukan karena kota hutan batu, aliansi Star akan menyerang Zero Wing di pegunungan Stoneclaw sejak lama. Kamu bisa menafsirkannya seperti itu? Aqua Rose mengangguk sebagai pengakuan. Metode si Feng memang gila. Berurusan dengan Open Source Corporation sudah sangat memusingkan. Sekarang, dia berencana untuk menghancurkan semua kepura-puran dengan Star Alliance. Keputusan ini hanya akan menempatkan Zero Wing dalam bahaya yang lebih besar. Saat ini, Zero Wing tidak dalam posisi yang sangat menguntungkan. Selain dari Overwhelming Smile, Heaven's Burial, dan White City City Guild lainnya yang mengincar Zero Wing, sekarang, mereka perlu berurusan dengan Open Source Corporation dan Star Alliance. Jika Zero Wing menyatakan perang terhadap aliansi bintang, tidak perlu dikatakan bahwa senyum yang luar biasa dan pemakaman surga juga akan mengambil tindakan. Pada saat itu, Zero Wing akan terkena serangan dari depan dan belakang. Namun, ketika berhadapan dengan suatu masalah, seseorang harus cepat dan kejam. Karena mereka sudah tahu bahwa aliansi Star telah jatuh di bawah kendali OSC, tidak ada keraguan bahwa persatuan tingkat pertama akan menjadi musuh Zero Wing di masa depan. Jika mereka mempertahankan perdamaian saat ini, mereka hanya akan memperpanjang yang tak terhindarkan. Null Wing pada akhirnya akan beresiko. Selain itu, dengan mendeklarasikan perang terhadap Star Alliance, itu akan menghalangi para guild lainnya. Mereka harus berpikir dua kali sebelum berkomplot melawan Zero Wing. Saat ini, karena Star Alliance memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, bahkan tanpa Stone Forest Town, persekutuan dapat melanjutkan pengembangan mereka di pegunungan Stoneclaw. Namun, persekutuan lain tidak memiliki keunggulan itu. Jadi bagaimana jika kita tidak menjadi sekutu? Galaxy Pass mencibir. Dalam geraman rendah, dia bertanya, apakah menurutmu Star Alliance perlu istirahat seperti Stone Forest Town? Setelah periode perlindungan 15 hari berakhir dan Zero Wing kehilangan penjaga NPC mereka, Star Alliance akan dapat menduduki kota pada saat tertentu. Terlebih lagi, aku percaya bahwa persekutuan besar lainnya juga akan sangat tertarik pada kota. Petik 2. Guild Leader Galaksi benar. Namun, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa Zero Wing belum memulai perang dengan Star Alliance, persekutuan kami belum memiliki konflik satu sama lain di pegunungan Stoneclaw. Namun, jika kita berperang, Zero Wing tidak dapat menjamin keamanan anggota Star Alliance di pegunungan Stoneclaw. Guild Leader Galaxy, kamu tahu bahwa Star Moon City tidak hanya memiliki satu guild kelas 1. Aqua Rose sama sekali tidak memperhatikan ancaman Galaxy Pass. Zero Wing mendapat dukungan dari Stone Forest Town. Bahkan jika anggotanya mati, mereka bisa hidup kembali di kota. Anggota Ouroboros, sekutu Zero Wing, juga bisa bangkit kembali di Stone Forest Town. Karenanya, Ouroboros dapat dengan cepat mengirim bala bantuan ke pegunungan Stoneclaw. Selain dari kota hutan batu, pemain kota terdekat yang bisa dihidupkan kembali berjarak lebih dari 10 jam. Jika perkelahian pecah di pegunungan Stoneclaw, anggota Star Alliance harus membuang banyak waktu untuk kembali.
Aqua Rose menolak untuk berpikir tentang sumber daya dan tenaga yang akan sia-sia. Jika perang berlanjut, itu pasti akan menghancurkan Star Alliance. Ekspresi Galaxy Pass dan Purple Eye menjadi serius setelah mendengar kata-kata Aqua Rose. Namun, jika mereka bersekutu dengan Zero Wing, Open Source Corporation tidak akan senang. Bagaimana mungkin tetua persekutuan pernah menyetujui aliansi yang akan membuat marah dewa keberuntungan seperti perusahaan sumber terbuka? Bahkan posisinya sebagai pemimpin persekutuan Star Alliance akan menghadapi risiko. Namun, Galaxy Pass tidak ingin memulai perang penuh dengan Zero Wing sekarang. Melihat ekspresi Galaxy Pass yang bermasalah, Aqua Rose menahan nafas berat dengan emosi. Zero Wing baru-baru ini didirikan, namun tanpa dukungan apapun, itu telah menjadi keberadaan yang bahkan dapat menyulitkan pemimpin guild dari guild kelas 1. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi selama sejarah panjang dunia game virtual. Jika Star Alliance bersekutu dengan Zero Wing, pemimpin persekutuan kita telah berjanji untuk membiarkan Star Alliance memperbaiki peralatannya di Stone Forest Town dengan harga pasar. Anggotanya juga akan dapat bangkit kembali di kota hutan batu. Selain itu, Star Alliance akan diizinkan untuk membangun guild residence di Stone Forest Town, memungkinkan anggota guildnya untuk pindah ke kota dengan cepat dan menghemat waktu perjalanan. Kata Aqua Rose, bibirnya yang cerah dan menawan melengkungkan senyum memikat. Titik. Apa katamu? Ketenangan Galaxy Pass hancur. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Jika kata-kata Aqua Rose itu benar, maka kecepatan pengembangan Star Alliance di pegunungan Stone Claw akan meningkat beberapa kali. Mata ungu juga terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing akan begitu murah hati. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Aku menantikan keputusan Guild Leader Galaxy. Kami hanya akan menunggu 1 hari. Setelah mengatakan itu, Aqua Rose berbalik dan meninggalkan ruang VIP. Masalah terbesar Zero Wing saat ini bukanlah Star Alliance, tetapi Flower of Seven Sins. Karenanya, eselon atas persekutuan diperlukan untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat dan mempersiapkan diri. Aqua Rose tidak akan menyia-nyiakan waktunya dengan Star Alliance. Saat ini, dia perlu menantang menara percobaan Divine Colosseum. Si Feng akan habis-habisan untuk memberikan eselon 100 Berry Wine. Mereka bodoh jika tidak menggunakannya. Oleh karena itu, baik Fire Dance dan Aqua Rose sepenuhnya membenamkan diri di Trial Tower. Adapun pegunungan Stone Claw, mereka bisa menyerahkannya kepada anggota inti persekutuan. Setelah Aqua Rose pergi, Galaxy Pass dan Purple Eye tetap berada di dalam kamar mewah. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Purple Eye, ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Baik pendanaan OSC dan sumber daya Stone Forest Town sangat menggoda. Namun, kedua organisasi itu sama mengancamnya. Tidak peduli pihak mana yang mereka pilih, konsekuensinya tidak akan ringan. Jika itu terserah aku akan menyetujui tawaran Zero Wing. Namun, tujuan utama persekutuan ketika didirikan adalah untuk mendapatkan uang bagi perusahaan. Investasi dewa keberuntungan seperti OSC adalah sesuatu yang diupayakan oleh semua guild. Galaxy Pass tertawa getir. Namun, sekarang aku memikirkannya, ini semua karena Zero Wing. OSC hanya memilih untuk berinvestasi di Star Alliance untuk berurusan dengan Zero Wing. Ungu, kumpulkan sesepuh guild untuk pertemuan segera. Mereka semua harus hadir, aku tidak peduli jika mereka sibuk. Aku akan segera menghubungi mereka. Tiba-tiba, tetua aliansi Star menerima pesan. Semua tetua, terlepas dari di mana mereka berada, diharuskan menghadiri pertemuan di kerajaan Star Moon. Situasi ini mengejutkan anggota Star Alliance. Sebagai guild kelas 1, perkembangan mereka tersebar luas. Star Alliance telah menciptakan cabang di beberapa kerajaan lain, masing-masing mengelola sendiri. Ini adalah pertemuan pertama sejak mereka bergabung dengan domain dewa yang mengharuskan kehadiran setiap tetua. Waktu mengalir dengan cepat. Sebelum dia menyadarinya, 1 hari telah berlalu di domain dewa. Di dalam pasing pemurnian darah, si Feng telah membunuh pejuang darah hampir tanpa istirahat. Dia hanya mengambil istirahat kecil untuk memulihkan staminanya yang kelelahan, sebelum kembali ke penggilingan darah. Setelah si Feng membunuh pejuang darah lainnya, suara notifikasi sistem tiba-tiba mencapai telinganya.
Sistem, batu pemurnian darah telah mengumpulkan 1000 poin energi darah. Apakah kamu ingin mengubahnya menjadi kristal pemurnian darah? Tidak ada jaminan bahwa setiap pejuang darah yang terbunuh akan menghasilkan energi darah. Semakin banyak energi darah yang terakumulasi, semakin sedikit yang bisa dia kumpulkan dari pejuang darah yang terbunuh. Siapa yang tahu berapa banyak pejuang darah yang dibantai sepanjang hari untuk mengumpulkan 1000 poin energi darah? Bab 703 atribut yang ditingkatkan. Berevolusi. Si Feng mengklik konfirmasi. Meskipun dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi setelah meningkatkan batu penghalusan darah menjadi kristal penghalusan darah. Mengingat dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan energi darah yang diperlukan, kristal seharusnya tidak menjadi barang biasa. Kalau tidak, itu tidak akan jatuh dari ular sihir berkepala 9. Tiba-tiba, kubus hitam magis di tangan Si Feng hancur, berubah menjadi bola kristal berwarna merah darah setengah transparan. Bahkan ada tetesan cairan merah gelap yang mengalir di dalam bola kristal, masing-masing berisi kekuatan hidup yang kuat. Mengapa ada begitu banyak kekuatan hidup? Si Feng jelas bisa merasakan kehidupan di dalam tetesan darah itu. Itu hanya sedikit lebih lemah dari air kehidupan. Tetapi harta macam apa itu air kehidupan? Hanya satu tetes sudah cukup untuk menyembuhkan NPC yang lumpuh. Setelah mengumpulkan sejumlah air yang berharga, seseorang bahkan bisa menggunakannya untuk menghidupkan kembali NPC yang mati. Sementara itu, kristal berwarna merah darah di tangannya berisi lebih dari 10 tetesan darah yang bisa menyaingi air kehidupan. Hanya barang macam apa ini? Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Si Feng mengklik untuk memeriksa statistik Blood Refining Crystal. Kristal penghalus darah. Item peringkat emas gelap. Dapat menyerap life force dari monster kuat yang dibunuh pengguna. Setelah mengumpulkan 100 poin energi darah, pemain dapat menghasilkan setetes esensi kehidupan. Dapat mengakumulasi maksimum 1000 tetes life essence. Setiap tetes dapat meningkatkan stamina dan kecepatan pemulihan konsentrasi pemain selama 2 jam. Tetes hidup esensi saat ini, 12/1000. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kristal penghalusan darah? Si Feng terkejut ketika dia membaca statistik. Dalam Guts Domain, sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemain membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina dan konsentrasi mereka. Karenanya, pemain tidak bisa mengerjakan sesuatu untuk waktu yang lama. Mereka harus istirahat. Meskipun ada beberapa alat yang mempercepat pemulihan, seperti makanan dan tenda lapangan, barang-barang itu hanya bisa digunakan di luar pertempuran. Si Feng juga tahu beberapa item yang bisa memulihkan stamina dan konsentrasi selama pertempuran. Namun, barang-barang ini sangat sulit diperoleh. Air kehidupan adalah salah satu benda seperti itu. Namun, menggunakan Water of Life untuk menggiling untuk waktu yang lama tidak kurang dari boros. Tidak ada satupun guild di Guts Domain yang mampu memboroskan uang sebanyak itu. Alat-alat lain mirip dengan air kehidupan, di mana mereka sangat berharga dan sangat sulit diperoleh. Bahkan jika sebuah perserikatan besar mengerahkan pasukannya, ia tidak akan mendapatkan cukup barang untuk disuplai bagi segelintir ahli. Si Feng tidak pernah mengharapkan ular sihir 9 berkepala menjatuhkan barang berharga seperti itu. Dengan Blood Refining Crystal, dia bisa memulihkan stamina dan konsentrasi tanpa harus menghentikan pembantaiannya. Dengan ini, ia bisa menggiling jauh lebih lama dari pemain lain. Sayangnya, mengumpulkan life essence adalah proses yang lambat. Paling-paling 2 atau 3 pemain bisa menggunakan kristal secara terus-menerus. Dengan kristal penghalus darah, aku bisa menghemat banyak waktu. Karena ketergantungan Si Feng pada teknik untuk membunuh pejuang darah, ia mengkonsumsi stamina dan konsentrasi jauh lebih banyak daripada biasanya. Selain itu, pejuang darah di pasukan pemurnian darah bukanlah lawan yang mudah. Dalam pertarungan yang intens, tingkat konsumsi stamina dan konsentrasi pemain meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, kristal penghalus darah adalah item yang nyaman untuk Si Feng sekarang. Setelah itu, Si Feng menuangkan setetes life essence ke tangannya dan meminumnya. Tiba-tiba, Si Feng merasakan tubuhnya rileks. Kelelahan yang dia kumpulkan dari pertempuran terus-menerus lenyap seketika. Pikirannya juga jernih. Ini benar-benar barang hebat. Awalnya,
Si Feng berniat untuk istirahat setelah bertarung sebentar lagi. Sekarang, sepertinya dia tidak lagi butuh istirahat. Setelah bertarung dengan Blood Fighters selama lebih dari sehari, Si Feng sangat akrab dengan pola serangan mereka. Ilmu pedang juga menjadi jauh lebih tepat. Selama pertempuran, Si Feng akan mencoba untuk membuang serangan tambahan, mengejar efisiensi. Akibatnya, permainan pedangnya menjadi jauh lebih cepat, dan dia sekarang bisa mengalahkan Blood Fighters dengan sedikit usaha. Si Feng tidak pernah mempertimbangkan teknik ini sebelumnya. Dia hanya fokus untuk mengakhiri monster yang dia lawan terlepas dari berapa banyak kekuatan yang harus dia keluarkan. Namun, setelah mencapai Blood Refining Passage, dia harus meningkatkan efisiensi serangannya jika dia ingin membunuh lawannya dengan cepat karena ketidakmampuannya untuk menggunakan keterampilan. Seolah-olah dunia baru telah terbuka untuk Si Feng. Awalnya, ketika menghadapi 4 pejuang darah secara bersamaan, Si Feng membutuhkan lebih dari 150 gerakan untuk menghabisi salah satu andit. Di antara 150 gerakan ini, lebih dari 50 digunakan untuk mempertahankan diri terhadap serangan yang masuk. Dia harus membela diri karena dia tidak terbiasa dengan lingkungannya, dan sebagai hasilnya, ini memungkinkan para pejuang darah untuk melakukan serangan balik. Namun, ketika jumlah perkelahian melawan elit meningkat, ia mulai membutuhkan lebih sedikit gerakan untuk mempertahankan diri. Sekarang, dia bisa mengalahkan Blood Fighter dengan sekitar 130 serangan. Untuk sementara waktu, efisiensi leveling Si Feng meningkat secara signifikan. Seiring waktu berlalu, Si Feng telah sepenuhnya tenggelam dalam ilmu pedang. Dia tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana merampingkan serangannya. Begitu dia kehabisan stamina, dia hanya perlu minum setetes Life Essence sebelum kembali ke pertempuran. Hanya setelah Si Feng mencapai level 35, dan cahaya keemasan menerangi tubuhnya, akhirnya dia sadar kembali. Setelah berlatih begitu lama, aku seharusnya berada pada batasku. Sudah waktunya untuk menantang prajurit darah lagi. Si Feng tersenyum samar ketika dia melihat atribut yang baru ditingkatkan. Ketika dia mencapai level 35, Golden Stigmata meningkatkan semua atribut dasarnya sebanyak 5 poin dan memberikan 10 poin atribut gratis. Sementara itu, sebagai pemain tier 1, ia menerima 8 poin atribut gratis setiap kali ia naik level. Abyssal Blade juga memberikan bonus 2 poin atribut gratis. Setelah mencapai level 35, Si Feng menerima 20 poin atribut gratis secara total dan 5 poin ke semua atribut dasarnya. Lebih jauh, tier 1 set equipment-nya, Seven Luminaries Ring, dan Heavenly Dragon's Breath juga telah menerima dorongan signifikan untuk atribut mereka. Selama pertarungan Si Feng sebelumnya dengan Blood Warrior, jelas bahwa dia tidak memiliki kecepatan yang cukup. Oleh karena itu, ia menempatkan semua 20 poin atribut gratis ke agility. Meskipun naik hanya 1 tingkat, Si Feng telah meningkatkan atributnya hampir seperti jika dia telah melengkapi peralatan level Dark Gold level 35 tambahan. Kekuatannya juga meningkat. Tanda hubung. Bagian penyulingan darah, area pertarungan prajurit darah. Prajurit darah yang memegang pedang perak 2 tangan muncul sekali lagi. Karena Si Feng sudah mengalami elit khusus, dia tidak akan membiarkan prajurit darah mengambil inisiatif untuk menyerang. Mengambil langkah ke depan, dia berlari menuju prajurit darah. Sebelumnya, tindakan seperti itu akan bunuh diri. Dengan attack speed dari Blood Warrior, Si Feng tidak bisa bertahan melawan serangannya. Sangatlah mustahil untuk menghindari pedang menakutkan elit khusus. Pada saat berikutnya, prajurit darah mengencangkan cengkeramannya pada pedang. Kemudian memangkas ke depan, mengirimkan seberkas cahaya perak terjun ke arah Si Feng. Ledakan. Pedang 2 tangan perak merindukan Si Feng. Si Feng sudah lama memprediksi lintasan ayunan Blood Warrior. Bahkan sebelum prajurit darah bersiap untuk menyerang, Si Feng telah bersiap untuk menghindar. Jika dia baru saja mulai menghindari setelah prajurit darah meluncurkan serangannya, dengan atribut saat ini, dia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Bahkan memblokirnya akan menjadi tantangan. Si Feng tidak segera meluncurkan serangan balik setelah menghindari tebasan pertama. Sebaliknya, dia tiba-tiba jatuh ke belakang. Hua! Garis cahaya perak lainnya memotong mahkota kepala Si Feng. Hanya setelah Si Feng menghindari 5 serangan, dia mengirim tebasannya sendiri di sisi Blood Warrior,
menyebabkan kerusakan kritis -2,174. Meskipun serangan telah memaksa elit khusus untuk mundur setengah langkah, itu tidak mempengaruhi kekuatan tempurnya sedikitpun. Meski begitu, hasil ini bersemangat si Feng. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Blood Warrior, dia tidak bisa melawan Andit sama sekali. Namun, sekarang, dia berhasil merusak elit khusus. Pada titik ini, menghilangkan 240.000 HP prajurit darah hanya masalah waktu. Bab 704 Kartu Teram Terakhir. Blood Warrior melancarkan satu serangan beruntun, sedangkan si Feng mati-matian menghindar dan memblokir serangan elit khusus. Saat mereka bertukar lebih banyak serangan, si Feng memperbaiki tindakannya sendiri, memikirkan cara untuk menangani kerusakan yang lebih cepat. -1,042. -2,108. -1,071. Satu kerusakan demi satu muncul di atas kepala Blood Warrior, HP-nya menurun pada tingkat yang terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Awalnya, si Feng harus menghindari 5 serangan sebelum menemukan kesempatan untuk menyerang. Namun, saat dia memperhalus gerakannya dan semakin memahami situasinya, dia segera bisa menyerang setelah menghindari setiap 4 serangan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, HP pendekar darah turun menjadi 30%. Sebaliknya, si Feng belum menerima kerusakan. Sama seperti HP prajurit darah jatuh di bawah ambang 30%, api merah menyala di dalam soket mata kerangka berubah menjadi hijau tua. Pedang dua tangan di tangannya menghilang, dan di tempatnya, 2 pedang panjang muncul di masing-masing tangan. Sial, si Feng merengut melihat perubahan itu. Ada perbedaan kualitatif antara menghindari senjata 2 tangan dan 2 senjata 1 tangan. Sementara Blood Warrior telah menggunakan senjata 2 tangan, itu menandakan bahwa serangannya membawa kekuatan absolut. Sebuah serangan tunggal mampu mengirimnya terbang. Namun, selama dia berhasil menghindari serangannya, kemenangan akan berada dalam genggamannya. Namun sekarang setelah prajurit darah menggunakan 2 senjata 1 tangan, situasinya telah berubah. Meskipun kekuatan serangan akan berkurang, itu bisa menggandakan jumlah serangan yang dihadapinya. Bagi si Feng, yang mengandalkan penghindaran untuk bertahan hidup sampai sekarang, ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Transformasi mendadak prajurit darah telah membuat si Feng lengah. Ketika Blood Warrior meluncurkan serangan pertamanya, bilahnya bergerak secepat pedang 2 tangan itu, secepat kilat. Jika dia tidak meramalkan serangan oleh gerakan sendi darah prajurit, itu akan mengejutkannya. Terhadap serangan pertama ini, si Feng tiba-tiba berbalik ke samping, memungkinkan pedang panjang perak untuk menyapu melewati dadanya. Sama seperti si Feng berpikir untuk mengambil langkah mundur, pedang pendekar darah lainnya tiba di depannya. Dang, bunga api tersebar. Bilah abisal di tangan si Feng nyaris tidak menghalangi serangan fatal prajurit darah pada waktunya. Sebagai hasilnya, bagaimanapun, si Feng terpaksa mundur dengan 4 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Sementara itu, kerusakan lebih dari -400 poin muncul di atas kepalanya. Kekuatan destruktif Blood Warrior dengan pedang 1 tangan jauh lebih lemah daripada dengan pedang 2 tangan. Namun, jika si Feng punya pilihan, dia akan lebih memilih pendekar darah yang menggunakan pedang. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Si Feng dengan cepat menyesuaikan langkah kakinya, menggunakan langkah void saat dia melihat prajurit darah datang untuk gelombang serangan kedua. Tiba-tiba, si Feng menghilang dari pandangan prajurit darah. Si Feng tidak punya niat untuk menyerah pada pertarungan ini. Saat ini, prajurit darah memiliki kurang dari 70.000 HP yang tersisa. Jika dia berusaha lebih lama, dia bisa mengalahkan elit khusus. Apakah itu melawan pemain, monster, atau NPC, Void Steps adalah teknik yang sangat efektif. Hanya saja, Void Steps tidak cocok untuk monster tingkat tinggi dan NPC karena orang-orang ini memiliki domain. Pemilik domain dapat memahami setiap gerakan dalam domain mereka. Mereka memiliki persepsi yang lebih besar daripada apa yang diberikan oleh visi mereka, membuat Void Steps tidak berguna. Namun, prajurit darah hanyalah elit khusus. Selain itu bukan NPC intelek tinggi atau monster tingkat tinggi. Sama sekali tidak bisa mengatasi langkah kosong si Feng.
Setelah si Feng menggunakan Void Steps, ia sering menghilang dan muncul kembali. Setiap kali dia muncul, dia akan menimbulkan sejumlah besar kerusakan pada prajurit darah. Dan setiap kali prajurit darah mencoba membalas, si Feng akan lenyap, mencegah prajurit darah dari mengunci targetnya. Meskipun langkah ini tampak seperti bug, ini adalah kartu truf terakhir si Feng, yang biasanya ia hindari menggunakannya. Void Steps merupakan gabungan dari teknik gerak kaki dan pernapasan. Beban pada stamina penggunanya hanya sekunder, kejatuhan utamanya adalah tekanan besar yang ditempatkan pada konsentrasi penggunanya. Meskipun aktivitas otak si Feng telah meningkat secara signifikan, sering menggunakan Void Steps adalah pedang bermata dua. Dia tidak tahu kapan teknik itu akan menjadi bumerang dan melukainya. Si Feng menggunakan Void Steps lebih dari 40 kali berturut-turut memecahkan rekor sebelumnya. Sementara itu, HP pendekar darah turun dengan cepat. Sekarang, masih tersisa kurang dari 40.000 HP. Si Feng juga pusing setelah menggunakan gerak kaki maju berkali-kali. Dia merasakan kelelahan yang tak terlukiskan. Namun, jika itu saja, dia bisa memaksakan diri melaluinya. Untungnya, sebelum pertempuran dimulai, si Feng telah meminum setetes Life Essence. Karenanya, baik stamina dan konsentrasinya pulih dengan cepat sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tetap sadar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Prajurit darah tidak bisa menahan sedikit pun. Itu hanya bisa menahan serangan si Feng secara diam-diam, HP-nya berkurang ribuan. Dengan sangat cepat, sisa HP elit khusus turun dari 40.000 menjadi 30.000, dari 30.000 menjadi 20.000, dan akhirnya jatuh ke kondisi kritis. Pada akhirnya, si Feng tiba-tiba muncul di belakang prajurit darah dan menusukkan pedangnya ke punggungnya, menghancurkan untaian terakhir HP. Aku benar-benar mendorong diri aku hingga batas kali ini. Ketika si Feng melihat prajurit darah jatuh, dia menghela napas lega dan merosot ke tanah. Jika pertempuran telah berlangsung lebih lama, si Feng akan kelelahan sendiri, kehilangan kemampuannya untuk menggunakan Void Steps dan kontrolnya atas tubuhnya. Dia akan menjadi domba di pembantaian. Untungnya, dia berhasil. Setelah Blood Warrior meninggal, bilah pengalaman si Feng bertambah dengan potongan yang cukup besar. EXP yang dia dapatkan dari elit khusus bahkan lebih dari yang ditawarkan Lord level 50. Segera, ia mencapai 9% dari level 35. Selain memberi si Feng sejumlah besar EXP, Warrior Darah juga menjatuhkan jubah level Gold 50 level. Blood Refining Cape, peringkat emas murni, level 50. Persyaratan peralatan, kekuatan 400, agility 800. Pertahanan plus 571. Kekuatan plus 68, agility plus 54, ketahanan plus 56. Kecepatan gerakan plus 4, evasion plus 15. Keterampilan pasif tambahan. Menyembunyikan, meningkatkan kesulitan untuk memahami pemakainya. Keterampilan aktif tambahan. Kilat-kilat, muncul di belakang maksimal 4 target. Kerusakan meningkat sebesar 20%. Durasi 5 detik. Cooldown, 2 menit. Barang yang bagus. Mata si Feng bersinar saat dia memeriksa jubah pemurnian darah. Jubah sangat langka di domain dewa. Mereka bahkan lebih jarang daripada cincin dan ornamen. Bahkan sekarang, satu-satunya jubah yang ditemukan si Feng sejak bergabung dengan domain dewa dalam kehidupan ini, dan masih digunakan, adalah Tanjung Pursuer hitam. Meskipun Dark Pursuers Cape menyediakan buff yang sangat kecil untuk atributnya, skill, Silent Steps, yang ditawarkan jubah itu sangat kuat. Bahkan bisa menyaingi shadow-shadow dari assassin. Hanya saja, cooldown skill agak panjang. Namun, jika digunakan dengan tepat, itu bisa mengatur satu untuk pembunuhan instan. Dalam pertempuran, skill seperti itu jauh lebih berharga daripada atribut. Namun, sekarang setelah dia memiliki Blood Refining Cape, segera setelah dia memenuhi persyaratan peralatan, dia akan segera mengganti Cape Pursuer yang gelap. Persyaratan level 50 bukan masalah bagi si Feng karena dia memiliki nafas naga langit, yang mengurangi persyaratan level item sebanyak 10 level. Dengan kata lain, dia bisa melengkapi Blood Refining Cape begitu dia mencapai level 40. Meskipun Seven Luminaries Ring juga menurunkan persyaratan level semua item sebanyak 5 level, di Guts Domain,
efek ini tidak dapat ditumpuk. Efek tertinggi akan berlaku. Selain menjatuhkan Blood Refining Cape, Warrior Darah juga menjatuhkan sebuah buku berbingkai emas kuno. Tekanan buku kuno ini terpancar bahkan menyebabkan si Feng gemetar ketakutan. Dua kata besar menghiasi sampul buku. Bab 705 Keberadaan Item Legendaris. Ini adalah harta karun Solomon? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Awalnya, dia mengira harta karun Solomon akan menjadi gunung emas atau lautan perak. Setidaknya harus menjadi peti harta karun tingkat tinggi. Namun, dia tidak pernah berharap harta karun Solomon menjadi sebuah buku. Mungkinkah itu item epik? Berpikir demikian, si Feng mengambil buku kuno itu. Tekanan yang dipancarkan buku itu menanamkan rasa takut kepada siapapun yang mendekatinya. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki item epik peringkat atau di atas. Dalam Gods Domain, meskipun epic weapons and equipment sangat berharga, alat epik jauh lebih langka. Ambil Alkitab Kegelapan sebagai contoh. Bahkan tanpa menempati slot peralatan, itu meningkatkan kekuatan pemain secara signifikan. Ini adalah keuntungan yang tidak bisa diberikan oleh senjata atau peralatan apapun. Setelah si Feng mengambil buku itu, dia tiba-tiba diberitahu tentang pemberitahuan sistem. Sistem, kamu telah mendapatkan dokumen kuno, harta karun Solomon. Apakah kamu ingin mengaktifkan dokumen kuno? Jadi, ini adalah dokumen kuno. Kegembiraan muncul di wajah si Feng setelah mendengar bahwa buku itu sebenarnya adalah dokumen kuno. Tidak heran itu disebut harta karun. Ada banyak jenis buku di domain dewa. Beberapa dimaksudkan untuk membaca, beberapa dapat digunakan untuk mempelajari keterampilan, dan beberapa menawarkan kemampuan mereka sendiri. Alkitab Kegelapan termasuk dalam kategori ketiga. Selain ketiganya, ada kategori lain yang sangat langka dan istimewa, dokumen kuno. Dokumen kuno menyimpan catatan tentang domain dewa. Namun, pemain yang memperoleh dokumen kuno hanya memiliki satu kesempatan untuk mengaktifkannya. Setelah aktivasi, pemain bisa mendapatkan salah satu rahasia domain dewa. Meskipun ini tampak sepele, di masa lalu, para pemain di Gods Domain telah tergila-gila dengan satu dokumen kuno. Di masa lalu, dokumen kuno dijual di rumah lelang Blackwing dengan harga jauh lebih tinggi daripada barang legendaris pun terfragmentasi. Mengapa mereka begitu berharga? Mereka sangat dihargai karena dokumen kuno dapat membuka keberadaan item legendaris, menawarkan pemain kesempatan tinggi untuk mendapatkan satu untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, selain dari item legendaris, orang juga bisa mengetahui keberadaan keterampilan super atau alat yang kuat. Namun, dengan tujuan untuk tumbuh lebih kuat, item legendari tidak bisa disangkal adalah pilihan terbaik. Barang-barang legendaris di domain dewa sangat terbatas. Seseorang harus mengeluarkan upaya yang tak terbayangkan untuk mengklaimnya. Yang satu membutuhkan keberuntungan dan kekuatan. Setiap item legendaris sangat sulit diperoleh. Selain itu, permainan tidak akan pernah mengungkapkan lokasi item legendaris yang tepat kepada pemain, hanya petunjuk. Sayangnya, petunjuk tidak pernah 100% akurat, dan sebagian besar petunjuk yang berkaitan dengan item legendaris kemungkinan jebakan. Bahkan setelah pencarian yang panjang, orang mungkin menemukan apapun kecuali jalan buntu, menyadari bahwa semua upaya mereka sia-sia. Di masa lalu, untuk mendapatkan item legendaris tunggal, banyak persekutuan besar telah memobilisasi setiap pasukan persekutuan yang tersedia, menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan petunjuk. Dengan banyak petunjuk yang mereka peroleh, mereka akan mencari lokasi item legendaris tersebut. Orang bisa membayangkan tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan oleh pencarian. Oleh karena itu, bahkan setelah memobilisasi seluruh guild, kemungkinan berhasil mengklaim item legendaris cukup rendah. Namun, orang dapat menemukan item legendaris dengan dokumen kuno. Tidak perlu memeriksa setiap petunjuk yang telah mereka peroleh. Karenanya, dokumen kuno sangat berharga dan berharga. Sepertinya perjalananku tidak sia-sia, si Feng menyeringai ketika dia melihat dokumen kuno di tangannya. Meskipun dia memiliki beberapa petunjuk tentang item legendari, dia tidak benar-benar tahu cara mendapatkannya karena tidak ada pemain yang akan mengungkapkan rahasia tingkat tinggi seperti itu. Di masa lalu, mereka yang telah mendapatkan barang-barang legendaris tetap tertutup rapat pada informasi apapun.
Si Feng hanya menemukan beberapa petunjuk setelah persekutuannya berinvestasi dalam penyelidikan diam-diam. Meskipun tidak mungkin untuk mendapatkan item legendaris di level aku saat ini, mengetahui keberadaan seseorang akan memungkinkan aku untuk mempersiapkan. Si Feng kemudian mengklik untuk mengaktifkan harta karun Solomon. Setelah Si Feng mengkonfirmasi keputusannya, harta karun Solomon dibuka dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, arai sihir 5 kali lipat muncul di depan Si Feng. Rune yang tak terhitung jumlahnya menari di dalam arai sihir. Tiba-tiba, ruang di sekitar Si Feng membeku. Koneksi Si Feng dengan dunia luar terputus sepenuhnya. Sistem, dokumen kuno, harta karun Solomon, mengaktifkan. Sistem, memulai koneksi dengan sistem dewa utama. Sistem, verifikasi selesai. Dokumen kuno dikonfirmasi sebagai volume ke-6 buku Solomon. Mengizinkan koneksi dengan basis data domain dewa. Sistem, koneksi dengan database Gods domain berhasil. Kamu memiliki satu kesempatan untuk mengakses database domain dewa. Silakan masukkan pertanyaan yang diinginkan. Untungnya, aku tahu nama item legendaris. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang harus dicari. Seringai Si Feng semakin dalam. Segera, dia memasukkan kata-kata pedang Solomon. Sistem, mencari informasi tentang pedang Solomon. Sistem, pencarian selesai. Mengonfirmasi data tentang pedang Solomon. Sistem, konfirmasi selesai. Apakah kamu ingin menerima informasi? Si Feng kemudian mengklik untuk menerima. Si Feng merasakan sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan pedang Solomon mengalir ke otaknya. Sistem ini menampilkan total 3.687 petunjuk di hadapannya. Segera, Si Feng merasakan sakit kepala datang. Memverifikasi satu petunjuk adalah tugas yang sangat sulit, belum lagi 3.687. Bahkan sebuah geng besar akan menjadi gila jika harus memverifikasi setiap petunjuk ini. Pada titik ini, Si Feng mulai memahami satu hal. Mereka yang telah menemukan item legendaris adalah salah satu pemain yang telah menerima berkah dari sistem dewa utama dan memiliki keberuntungan yang menantang surga. Atau mereka sama kuatnya dengan para guild super. Super Guild tidak hanya memiliki banyak anggota yang mereka miliki, tetapi mereka juga memiliki ahli seperti monster. Hanya dengan tenaga seperti ini mereka dapat mencari item legendaris. Praktis mustahil bagi guild kelas 3 atau 2. Aku tidak berpikir bahwa semua petunjuk yang aku peroleh di masa lalu adalah palsu. Untungnya, aku belum mencoba memverifikasi petunjuk itu. Kalau tidak, aku akan membuang banyak waktu, kata Si Feng, lega. Di antara 3.687 petunjuk yang terdaftar, sistem hanya mengkonfirmasi 5 sebagai yang sah. Dengan kata lain, hanya 5 petunjuk ini yang bisa membawanya ke Solomon's Sword, salah satu dari 10 senjata legendaris hebat. Jika Si Feng belum mendapatkan dokumen kuno, dia tidak akan pernah menemukan pedang Solomon. Dari 3.687 petunjuk, setiap petunjuk membutuhkan waktu lama untuk memverifikasi. Petunjuk termudah mengharuskan seseorang untuk menghabiskan waktu 2 atau 3 hari, sedangkan petunjuk yang lebih sulit diperlukan hingga setengah bulan untuk memverifikasi. Selain itu, karena batasan level, Si Feng belum dapat mengunjungi banyak dari tempat-tempat ini. Bahkan jika dia hanya perlu menghabiskan 1 hari untuk memverifikasi setiap petunjuk, masih perlu 10 tahun untuk membajak mereka semua. Tanpa dokumen kuno, mendapatkan pedang Solomon adalah mimpi. Setelah menerima informasi, Si Feng menjadi agak pusing. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem lain mencapai telinganya.